Saya sering tanya, loh Ustadz kita didolimi. Loh para nabi itu kerjaannya didolimi. Siarnya nabi itu madlum. Siarnya ulama sunnah itu madlum. Justru dengan ditakdirkan madlum, tadarru' ilallah. Justru dengan ditakdirkan madlum, kita dekat kepada Allah. Kita tidak lagi yattaqil ila anfusina. Kita kembali membesarkan Allah. Makhluk-makhluk ini ternyata kayak gini. Yatahaddas, berbicara kepada Allah. Nah kalau sudah begitu, lalai. Dan tanpa sadar, akhirnya ya syiar Ahlussunnah kita di mana? Loh Ustadz madlum, loh kalau kita madlum, nanti akan mendesak Allah. Allah itu sangat senang kalau hambanya meminta, mendesak, tadarru', butuh hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan menyaksikan apa yang diterangkan Al-Imam Ibnul Qayyim, la ra'a al-ajabal ujab min altafi rabbina. Kita ini sudah jarang melihat kasih sayang Allah yang hari-hari muncul datang kepada kita. Kenapa? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, walakin ghalabat alaina shiqwatuna. Karena yang menguasai kita ini ya kayak gitu yang ada pada kita. Dan ini ayyuhal ikhwah yang terus-menerus menjadikan kerendahan dan seterusnya. Ayyuhal ikhwah, para satidah rahimani wa rahimakumullah. Risalah ini insyaallah para satidah saya yakin bisa mengambil istifadah. Cuma kita ingin mudzakarahkan beberapa faidah-faidah yang semoga menjadi islah. Karena kita adalah muslih. Muslih, bagaimana muslih kalau kita juga tidak bisa islah? Manhaj Ahlussunnah adalah manhajul islah. Dan kita sebagai pembawa ilmu ini adalah muslihin. Sebagai orang-orang yang akan memperbaiki ma'afsadan nas. Satu hal yang diingatkan di risalah ini di bagian awal. Anta murassahun litakuna akhadad du'ati ilallah. Kita ini ketika diamanahkan ilmu, diamanahkan menjadi syuhada Allah, diamanahkan untuk ukhrijat linnas, diamanahkan punya nikmat yang tidak dimiliki orang awam. Nikmat ilmu. Nikmat ilmu itu nikmat lazim apa nikmat mutaaddi? Mutaaddi. Ya. Kita itu dikasih nikmat yang dipersiapkan untuk mutaaddi. Untuk tidak menjadi fi'il lazim, fi'il yang jegidok ngumpet menikmati hidup, enggak. Kita ini disiapkan oleh Allah menjadi orang yang mutaaddi. Orang yang syiar kita adalah ukhrijat linnas. Makanya lihat, saya jadi ingat ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah menasihatkan rahimahullah. Lihatlah para ulama. Kebanyakan mereka punya penyakit-penyakit jasad yang cukup komplikatif. Kenapa? Kenapa Ustaz? Kenapa ini? Ya. Kebanyakan para ulama ini jasadnya banyak kena penyakit-penyakit jasad yang cukup serius. Kenapa? Karena jasad mereka ini nggak sanggup dipakai melayani hati mereka. Nggak sanggup. Kalau kita, hati kita lelah melayani tubuh kita. Mohon maaf Ustaz. Saya tadi baru di kantor bilang, Ustaz, udur. Kalau ahli fikih itu banyak udur. Tapi kalau ahli akidah nggak pernah ada udur. Karena akidah itu nggak ada udur dibahas. Walaisa ba'da dzalika wara min iman. Akidah itu tidak ada lagi udur, tetap harus ada di dalam hati. Dan akidah sebenarnya nggak pernah ada udur. Matematikanya orang berakidah itu bukan matematika fikih. Kalau matematika fikih, hukukuz zaujiyah misalnya.
Kalau kita hitung hak istri pakai angka dalam ilmu fikih, bisa dihitung nggak? Bisa nggak Ustaz? Dalam ilmu fikih loh. Haknya apa bisa dihitung nggak? Bisa. Haknya suami? Bisa. Terus kalau dijalani, haknya misalnya istri antum para ustadz ini 10. Kalian misalnya haknya 10. Istri kalian bisa setor berapa? Bisa setor berapa Ustaz? Ini kayaknya kaget-kaget nih saya ngomong nih. Ustaz, istri kalian bisa setor hak berapa kepada antum? Bisa 10 disetorin semua? Enggak. Paling 5, paling 4. Buktinya wajah kita gelap-gelap. Ya kan gitu. Tanya istri-istri kita ini. Semakin lama hidup sama kita, semakin cerah apa semakin gelap wajahnya? Hah? Semakin cerah. Baru dengar ada Abu Iji datang lagi nih, susah ini. Istri kita akan disuruh ta'adud suami kita ini. Udah gelap lagi. Padahal saya juga nggak nyuruh. Iya Kak. Ustadz mau ditanya, ya tanya saya jelasin toh. Coba, kenapa gelap? Karena haknya nggak bisa lagi dapat sekian, kan begitu. Berarti 10 begitu dijalanin dapatnya berapa? Bisa 10? Enggak. Dapatnya paling 4, 5, kan gitu. Tapi kalau akidah, enggak. Kenapa? Kita mau menjalanin sesuatu kewajiban satu. Kita paling punya wilayah ihris ala ma yanfa'u. Setelah itu ista'in billah. Ini wilayah Allah. Begitu dijalanin, pikirannya dapat 1. Begitu dijalanin dapatnya bisa 10. Karena Allah itu lahu fadlun. Kepada kebaikan Allah itu adalah fadlun. Fadlun itu yudha'af. Beda dengan adlun. Kalau adlun itu ya wahid biwahid. Dosa 1 dikasih adab 1. Bahkan maghfirah. Tapi kalau fadlun, kita 1 aja bisa yudha'af asrun. 10 kan. Berarti matematikanya Ahlussunnah kalau beriman 1 tambah 1 bisa 1000. Karena bukan potensi kita, tapi apa? Fa'alun lima yurid. Itu akidah. Ahlussunnah itu matematikanya hebat. Kok kita penakut? Mau dakwah gimana Ustaz? Nanti istri, nanti lahir. Di mana matematika Ahlussunnah? Saya bilang, loh, Ahlussunnah itu kulun muyassarun lima khuliqalahu. Muyassar itu bukan nuyassir. Muyassar itu kita dimudahkan. Allah yang memperjalankan kita. Sebab yang kita ambil baru sebab dohir. Sebab yang di luar itu bukan wilayah kita. Allah yang datangkan sebab-sebab yang lain. Ya. Nabi Musa alaihissalam cuma ngomong matematikanya. Apa matematika Nabi Musa? Kalla ma'iya Rabbi. Pernah tahu isinya ma'iya Rabbi? Gak tahu. Yang muncul laut dibelah. Nabi Musa gak tahu. Lalu sunnah. Itu kayak sufi ya Ustaz. Memang aneh-aneh orang sekarang ini. Saya gak tahu juga ini. Ayo ikhwah. Inilah salah satu masalah. Seorang da'i itu mestinya berbahagia karena punya martabat kalau benar-benar dia da'i. Dia adalah orang yang harusnya kita menetapkan diri kita ini ahadud du'at ilallah. Kita ini salah satu orang yang istimewa. Salah satu orang yang memanggil kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Insya Allah para ustadz semuanya tahu. Lihat di tafsir Ibnu Katsir. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Hada waliyullah. Udah jadi waliullah kok gak seneng gimana? Harusnya kan kita menempatkan, wah aku ini kekasih Allah. Orang yang memanggil kepada Allah ini paling tingginya kekasih Allah. Karena itu anta murasyah. Kamu itu harus orang yang sudah dikokohkan, dikuatkan, ditanam litakuna akhadad du'at.
supaya kamu menjadi salah satu da'inya Allah. Maka hal yang diperingatkan oleh beliau, la yuharrikaka ila da'wati ila Allah ta'ala syai'un mithlu an tahmala fi qalbika hamma nashril khairi li an tahmala fi qalbika hammu nashril khairi wa qad haqqaqta juz'an kabiran min hada bidalilin annaka idza bada'ta bi qiraati hadal kutaibi fa antal an murasyahun li an tusbiha akhadud du'ati ila Allah li an tusbi akhadud du'ati ila Allah wa ay yuslima ala yadika alafun bal rubamal malayina idza ra'a Allah fi qalbika mahabbata irdaihi wal iradatal qawiyata li an ta'mala lillah. Ya. Liman na'am lillah. Tasawwar ayya syarafin an tad'u ila Allah wa laysa ila nafsika wala ila hizbin wala ila jama'atin aw syaikhin aw tijaratin hiya tijaratun adimun ma'allah wa kulluha ribhun la khasarata fiha. Salah satu nasihat peringatan yang mulai sudah banyak bergeser, sehingga kewibawaan ilmu, kewibawaan dakwah, keberkahan sudah mulai tidak diraih oleh banyak manusia. Karena kita sudah tidak bisa kokoh, sudah tidak bisa menjadi orang yang dikokohkan. Kerjaan kita itu satu. Apa kerjaan kita? Kerja untuk Allah, untuk menjadi orang yang menyeru kepada Allah. Yang dinasihatkan di dalam risalah ini, di mana orang yang seperti ini tidak ada yang bisa menggerakkan kamu kepada Allah Ta'ala, tidak bisa menggerakkan kita semua kepada memanggil kepada Allah satupun, kecuali semisal yang bisa membawa hati kita untuk menyebarkan kebaikannya Allah. Hanya itu saja yang harus terpatri di sini, yang harus tertanam di sini sebagai orang yang menjadi du'atun ilallah. Syiar hati kita yang terus kita bergerak kemana-mana adalah syai'un, satu perkara yang seperti membawa hati kita tidak ada lain, hamma nasril khair. Cita-cita kita, keramaian kita itu hanya menyebarkan kebaikan. Hanya itu aja. Kemarin saya di Surabaya. Saya ini mohon maaf, sudah 10 hari belum pulang. Kata Ustadz Mukti, katanya ada simpanan di Lombok. Saya sudah 10 hari belum pulang. Kemarin tiba jadi hari Rabu saya berangkat ke Palu 3 hari, langsung ke Jakarta, Bekasi, ngajar 3 hari sampai Senin berangkat lagi ke Buton 3 hari, hampir 4 hari, 3 hari ke Buton, berangkat ke Surabaya ke Banyuwangi 2 hari, balik Surabaya, berangkat ke Lombok ini. Ada sopir Pertamina yang disuruh jemput saya. Dia nanya, Ustadz saya boleh nanya enggak? Boleh. Ustadz tuh minum jamu apa? Loh, saya kaget. Kenapa? Saya ngelihat aja sudah sepertinya mau pingsan. Kok Ustadz ini kayaknya aman aja, nyaman. Jamunya apa? Saya bilang saya enggak minum jamu apa-apa. Ya paling-paling tolak angin. Ya kalian juga bisa minum tolak angin. Saya sampaikan kepada beliau, jamunya ada di sini. Yang namanya capek, semua orang mengalami capek. Gak ada orang gak capek. Ya.
Tapi kalau di sininya rame, capeknya nih sarafnya hilang. Sebenarnya nggak hilang, nggak kerasa. Nanti pas nggak mikir, kerasa lagi nih saya bilang. Saya itu, afwan Ustaz, saya punya saraf kejepit. Punya saraf kejepit. Tapi kalau sudah, Ustaz ini gimana? Udah pikirannya di sini penuh. Ini nggak kerasa. Nanti pas lagi di tempat tidur, kok sakit ya? Baru malah ke tempat tidur, baru kerasa sakit. Nah, jadi gimana? Kok kita ini malahan menjadi orang yang sekarang punya sampingan. Ustadz kalau kita dai nggak kaya juga nggak bisa Ustadz. Ustadz kalau kita dai nggak punya ijazah yang keren-keren juga sekarang ditolak. Apa iya sih? Saya itu pernah ngisi pengajian Pak. Pernah ngisi pengajian di kantor. Kantor pemerintah, kantor Tera. Hampir 6 tahun, 7 tahun. Tiap hari saya ngisi. Jadi kalau saya ngisi semua karyawan habis upacara dibawa ke ruang aula, sak kepalanya ngaji. Satu pun yang ngaji tidak ada orang salafi, nggak ada. Saya nggak pernah ditanya, Ustadz ijazahnya apa? Nggak pernah. Nggak ada. Jadi kadang-kadang kita ini sudah nggak percaya diri sebagai kekasih Allah. Yang Allah sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah itu ketika mencintai fulan, idza ahabballahu fulan, apa? Nada, ya itu kan Ustaz sudah hafal semua, kok ya ora gelem itu loh. Ya. Loh, enaknya enggak karu-karuan kok nada Jibril. Jibril dipanggil oleh Allah, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbah. Allah itu cinta fulan, cinta itu fulan. Jibril enggak terima, panggil lagi penduduk langit. Ya kan begitu kan? Kemudian Jibril berkata kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu. Fulan kamu cintai. Fayada'ul qabul baina ahlil ardi. Kan begitu kan? Allah letakkan penerimaan di ahli bumi. Loh kok kita bingung? Makanya para ulama menerangkan ahlus sunnah itu gharib tapi mahbub. Paham enggak Ustaz? Lalu kita jadi ahlus sunnah gharib tapi kok enggak mahbub, ini ada yang aneh. Ahlus sunnah itu memang gharib tapi mahbub. Ayo ikhwah, kalau kita ini murassakun litakuna ahadad du'at ilallah, yang menggerakkan syiar keramaian hati kita adalah Allah. Saya pernah ngomong ke istri kita dulu awal-awal saya masih muda nikah sama antum, pertama kali dakwah sunnah di Buton, di Kendari. Antum tahu Ustaz Abdurrahman Buton? Ya nah Ustaz. Ketemu saya itu masih MI kelas 3. Itu awalnya di Buton. Saya datang ke Buton itu nggak ada yayasan apapun. Nggak ada yang biayai. Terus gimana? Ya kerja sebisanya. Dorong becak sampai jatuh juga biasa. Sore ngajar, pagi dorong becak. Baru latihan becak dapat penumpang. Ya, pertama kali itu. Baru dorong pertama, wajah saya tak tutupi. Biar orang nggak kaget-kaget itu. Dapat penumpang. Dapat penumpang dari Bulog. Suruh ngambil beras. Aduh, gimana ini? Bulognya gak ke atas gini. Saya sudah antisipasi ngomong sama beliau, Pak, Bapak di bawah ya. Berasnya tak ambil dulu, saya turunin, nah nanti Bapak baru naik. Oh nggak bisa, ini gerimis ini. Saya naik sekalian dari atas. Waduh, gawat nih. Akhirnya ya sudah. Ya bismillah Pak. Dari atas beras saya naikin, udah Bapak naik. Rem itu sudah saya injak sebelum saya naiki. Roda itu sudah nggak putar, tapi becaknya jalan. Bener Ustaz. Jalan, saya udah nggak bisa
Akhirnya belok masuk selokan, sak berasnya, sak orangnya, sak saya. Marah habis itu orang itu. Saya bilang, Pak, jangan marah, Pak. Gimana kamu ini tukang becak? Kamu mahasiswa ya? Wih, dalam hati saya. Saya bilang, Pak, jangan marah. Loh kan saya jatuh ini, sakit semua. Ini loh Pak, saya juga robek di sini. Oh iya ya, udah nggak apa-apa, ayo jalan lagi. Hatinya jadi lunak. Loh, saya bilang sama istri, dulu kita ini nggak bisa makan, tapi kita bisa nyampaikan ilmu, bisa nasihati orang. Kan kadang-kadang nih, kok pergi lama sekali, udah 10 hari belum pulang. Ya dulu aja nggak bisa makan, kita juga pergi lama. Dan sekarang kita bisa makan lebih-lebih. Nah Ustadz ini lebih-lebih lagi, gaji resmi. Nah kalau saya nggak ada gaji resmi. Sampai mohon maaf Ustadz, saya itu di madrasah. Uang madrasah aja saya nggak tahu. Dan saya bilang sama bagian bendara, tolong saya nggak usah dikasih mukafaah. Loh Ustadz, enggak. Kenapa? Saya mau ngajari hati saya. Kalau saya nanti dikasih mukafaah, hati saya pasti tiap bulan inget. Terus aku itu pendiri pondok, kenapa mukafaah aku segini? Banyak bingung nanti saya. Nah terus Ustadz gimana? Ya udahlah bismillah, nanti kan ada rezekinya. Saya bilang sama istri, loh ada orang Ustadz, antum udah tua, harusnya udah tinggal menikmati, ongkang-ongkang, nina-nina. Katanya. Loh kok nina-nina? Saya ngajar itu orang kaget, nggak bisa diwakilin tau Ustadz. Wow nggak bisa, ngajar nggak bisa diwakili. Orang yang ngajar aja masih saya betulin. Kalau saya lihat kurang, dia nggak bisa, saya tuntut, nggak tahu, ya saya dalil untuk diri saya sendiri. Apa? Hada mablaghuhum minal ilm. Ya sudah, wong dia cuma sampai situ, saya perlu saya tuntut. Saya ingin murid saya hebat, ya udah saya tambahi sendiri, saya ajar sendiri. Kita ini punya amanah yang kayak gini, Ustaz. Jadi bukan cuma sekedar, mohon maaf, nasrul maklumat. Kalau nasrul maklumat, Google bisa, Chrome bisa, maktabah teknologi sekarang bisa. Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah menerangkan, hajat hari ini manusia kepada ahli ilmu itu syadid. Syadid, karena fitnahnya syadid. Orang yang sakit, ilmu, hidayah, masuk di maktabah, dan maktabah itu dipenuhi dengan kutubul ulama, bisa sembuh? Enggak. Harus ada rijalnya. Harus ada yang faham, ngerti, memahami. Enggak bisa. Ini ayo ikhwah. Ini yang harusnya dikembalikan. Apalagi sekarang muhsinin, banyak banget muhsinin. Ya, banyak banget muhsinin, kenapa bingung? Dulu kita nggak ada muhsinin aja nggak bingung. Kita tanya beliau Ustadz yang dulu-dulu di Lombok, gimana Ustaz dulu? Ada muhsinin Ustaz? Sama Ustaz Abdurrahman Buton saya ngomong, Ustaz, pertanyaanmu dikubur nanti lebih banyak. Kok bisa? Kamu kan orang Sulawesi. Kalau aku kan orang Jawa. Aku orang Jawa aja ke Sulawesi, pertanyaanku sedikit karena aku udah mikir lebih banyak. Lah kamu orang Sulawesi. Sulawesi aja nggak pernah kamu pikir. Kamu ditanya oleh Allah sebagai orang berilmu. Ayo ikhwah, kita ini punya amanah ini. Harusnya murid-murid kita ini tiap hari menggelisahkan kita. Umat itu tiap hari menggelisahkan kita. Khairuhum kok masyakil, mestinya menggelisahkan kita. Kenapa? Ini yang harus terus kita baca. Ya. Ini ayyuhal ikhwah para satidah rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau di dalam risalah ini beliau mengatakan, waqad haqqaqta juz'an kabir min hada, dan kamu akan bisa membenarkan dirimu melihat urusan yang gede dari persoalan ini dengan mengambil dalil ketika kamu mulai membaca nasihat dari kitab yang kecil ini. Baru ada sesuatu yang harus kita baca kembali, kita lihat kembali. Kita nggak bicara definisi dakwah, kita lihat kayak apa sekarang ini persoalan dakwah.
Fa antal an murasyahun. Dari situ kamu bisa mengembalikan lagi. Kamu itu ada di mana? Kita ini siapa? Itu yang harus kita baca kembali. Masya Allah, kalau kita lihat wasail dakwah hari ini, banyak banget YouTube, YouFit, ya, banyak banget. Tapi kok maklumat yang terus ada pada manusia. Di madrasah itu, saya memberi contoh sedikit. Kalau saya lagi habis ngisi ngaji begini, santri itu dari kecil-kecil sampai gede-gede datang semua minta jabat tangan semua. Terus saya bilang, kenapa kalian nggak minta itu Ustaz? Enggak lah Ustaz, jabat tangan sama Ustaz aja. Orang yang nggak tahu cari berkah. Kenapa sih sebenarnya? Karena persoalannya, saya sampaikan ke Ustaz, kalian itu negur santri aja berat. Sholat jamaah ketemu assalamualaikum, assalamualaikum, gimana bapak, gimana ibu, berapa jam sih butuh ngomong gitu? 1 menit gak ada kok. Kenapa susah sekali? Mereka ini butuh ditegur, butuh dilihat aja udah seneng. Kalian itu nasrul khair. Khair itu bukan cuma di akal tok. Kehidupan Nabi SAW itu diterima para sahabat begitu adil, bukan hanya dari lisan beliau saja. Dari apa yang disebut oleh Allah, azizun alaihima anittum, harisun alaikum. Itu yang kita harus kembalikan. Lah kalau kita tidak menanamkan di sini, cuek amat akhirnya. Aku kan udah ngajar. Kita nggak pernah lihat khair, mereka dapat kebaikan, dapat ini seperti apa, terjaga apakah tidak? Afwan para asatidzah. Orang-orang yang ngajar di madrasah sering saya ingetin, kalau kalian melihat murid kalian baik, jangan anggap murid kalian baik. Itu baik yang belum syar'i. Karena baik itu belum tentu baik syar'i. Bisa jadi baik tabi'i. Karena dulunya terbiasa di keluarga yang baik. Kalau masuk pondok pesantren kelihatan baik gak? Ya baik, kita anggap wah zen. Zen apanya? Besok ketemu gedok jadi dia. Karena itu baru tabi'i, bukan syar'i. Kalau syar'i itu dididik, ditempah, dibenerin pikirannya pakai kaidah, dibenerin kehidupannya. Jadi bukan karena kebiasaannya. Kalau kalian melihat murid kalian baik, jangan buru-buru dianggap baik. Begitu juga kalau melihat murid kalian belum baik, jangan dicap belum baik. Kenapa? Itu masih proses. Kalau sudah punya perjalanan sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu qalbin angkaroha, kan begitu, nukitat fihi nuktatun bayda hatta yakunal qalbu nakiyah bayda. Kalau murid kita ini setiap datang fitnah bisa mengingkari dengan kaidah, dengan syar'i, dengan adabnya yang baik. Setiap datang fitnah bisa, kemudian qulubuhum qulubun bayda nakiyah la tadurruhul fitnah, baru kalian bisa melihat. Kita kan tahu ada thalabul ilmi mubtadiin, kan begitu kan Ustaz? Ada thalabul ilmi mutamakin, kan? Lah itu maksudnya apa? Bukan maksudnya untuk melihat maklumatnya. Oh ini sudah selesai 5 kitab, oh ini sudah selesai 100 kitab baru mutamakin. Ada yang selesai 1000 kitab nggak mutamakin. Kacau ada. Kalau kita kembali mudzakarah yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ahlul riwayah, ahlul faham, sama apa beda Ustaz? Siapa sahabat yang ahlul riwayat? Abu Hurairah. Siapa sahabat yang ahlul faham? Siapa? Abu Bakar Siddiq. Ainal alim al-haqqah, al-haq. Abu Bakar. Qillatu riwayah atau kasratu riwayah? Qillatu riwayah. Walakin ulumuhum adid.
Makanya Ibnu Taimiyah menerangkan kasratul kutub lam tanfa'hum. Ketika terjadi faudo. Kalau terjadi faudo di dalam ilmu, di dalam faham, di dalam amal, kasratul kutub lam tanfa'hum. Maka membacanya orang ahli ilmu kepada khairatul ummah, ini bukan membaca seperti orang awam. Kalau orang awam, oh muridku tidak zina, muridku tidak minum khamr. Lah itu orang awam. Kalau orang ahlul ilm melihat murid ini sabat, enggak sabat, dari sisi perjalanan, dari sisi qawaid, dari sisi kulubnya, dari sisi ukulnya, itu yang dilihat semua. Bukan cuma ngelihat enggak zina, enggak minum, lah itu orang awam. Ya. Ini yang harus dilihat. Nah kalau kita tidak menempatkan diri menjadi seperti ini, enggak akan bisa menjadi ahli du'atin ilallah, enggak akan bisa. Akhirnya, mohon maaf, kita menjadi bercabang-cabang. Dan ini bukan untuk, mohon maaf para asatidzah, bukan untuk kita nyala-nyalain, enggak. Nasib kita itu ya sesuai ini. Kita mau dapat apa, kita mau dihargai apa oleh Allah, ya kembali ke apa yang kita karyakan. Kalau yang kita karyakan terus-menerus begitu, ya sudahlah. Enggak mungkin kita akan syi'na la rafa'nahu. Susah. Ini ayolah ikhwah. Bahkan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid beliau menerangkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata beliau, bahkan yang terjadi pada kebanyakan manusia adalah imanun la yunji wa ilmun la yarfa'. Bal yasuddun nas anfusahum anil iman wa anil ilm. Naudzubillah waliyadzubillah. Yang banyak terjadi kebanyakan manusia adalah mereka dapat iman tapi bukan iman yang yunji. Mereka dapat ilmu tapi bukan ilmu yang yarfa. Bahkan yang terjadi mereka menghalangi dirinya sendiri dari iman yunji, dari ilmun yarfa. Menghalangi. Fala haula wala quwata illa billah. Saya pernah nyampein Ustaz. Kita kalau ditanya kaidah Ahlussunnah, definisi iman, saya yakin kita nggak ada yang salah. Apa? Al-iman qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Wa amalul qalbi wa amalul jawarih. Nggak ada yang salah. Tapi di mana kita mempraktekkan ini, ada di mana? Saya ingin tanya, qaulul qalbi dengan amalul qalbi itu ada koneksi enggak? Apa koneksinya? Gimana? Iya, koneksinya gimana? Apa isinya qaulul qalbi? Al-ma'rifah. Nah kan? At-tasdiq, al-i'tiqad. Dari mana kita bisa tarakul ilmi dari al-ma'rifah kepada at-tasdiq, kepada al-i'tiqad? Laisa fihi syak. Kata beliau, Syekh Sa'di, wal insan yanbaghi ayataraqqa min ilmil yakin ila ainil yakin wa ila hakil yakin. Apakah kita sudah menjalankan itu? Ini baru ini loh. Terus dari qaulul qalbi akan lahir apa? Qaulul qalbi akan lahir amalul qalbi. Kata beliau As-Sa'di rahimahullah dalam Tanbiyat Atil, apa sih amalul qalbi? Harakatul qalbi. Amalul qalbi adalah harakatul qalbi. Hati yataharraka. Kenapa yataharraka? Karena ada ma'rifah. Karena ada tasdik. Karena ada i'tiqad. Maka hati yataharraka. Ketika ma'rifahnya ini adalah rahmannya Allah, rahimnya Allah, amalul qalbinya apa? Al-mahabbah war-raja. Ketika ma'rifahnya adalah al-malik, apa amalul qalbi yang akan muncul? Al-khauf. Dari mana kita melahirkan hati untuk mahabbah, untuk
Roja untuk khauf. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin menerangkan dari nama Allah yang disebutkan di awal surat Al-Fatihah itu, tadabburnya akan melahirkan itu. Kalau sudah sampai ma'rifah, sampai membenarkan, sampai i'tiqad, semakin kuat tadabbur, maka mahabbah semakin naik. Roja semakin naik. Khauf semakin naik. Dah, kalau kita seperti ini kan kaidah Ahlussunnah, bukan cuma menteorikan ini. Murid kita supaya cinta kepada Allah berarti harus apa? Gimana? Udah tadi loh. Harus dibawa dari apa dulu? Ma'rifah. Cukup ma'rifah? Tidak cukup hanya ilmu yang sekedar ma'rifah. Harus sampai ilmu yang sampai kepada tasdik. Cukup tasdik? Enggak cukup. Harus sampai dinaikkan lagi kemana? Ya takid. Perjalanannya seperti apa? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmul yakin dari mana? Khabarus shadiq. Khabarus shadiq qala Allah wa qala Rasul. Alaman hajiman, alaman haji rasikhina fil ilmi, bukan alaman haji fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil, bukan ini. Cukup dari ilmu yakin? Tidak cukup. Kita ilmu yakin aja masih amrin marij. Kita cuma kasih definisi, mau metok nih definisi. Tidak usah jauh-jauh lah Ustaz. Saya itu kalau ngajar nahwu sama santri, Ustaz, aku nggak paham ini definisi fa'il ini. Gimana Ustaz? Suruh baca buku definisi lain. Jangan, nggak boleh mencampur ilmu. Pahami dulu itu. Coba, saya suruh baca aja. Coba apa itu definisi fa'il? Ismun, al-ismu. Satu aja dulu, jangan kemana-mana. Dahaba, boleh nggak jadi fa'il? Saya cuma tanya gitu. Ya nggak boleh Ustaz. Kenapa nggak boleh? Karena fi'il bukan isim. Mulai paham kamu. Berarti kamu harus melihat dia itu isim. Ya ternyata kalau satu-satu gini dipahamkan, dibukakan oleh Allah. Fatahallahu alaih. Nah sekarang kalau alul khair nggak bisa seperti ini. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Ini ayo ikhwah, ini baru ilmu yakin. Ilmu yakin aja banyak masyakil. Di antaranya terjadi kerancuan, terjadi malah bertentangan. Kenapa? Karena kita tidak bisa kullun min indi rabbina. Sehingga sering hari ini ayat muhkamat saja kita perlakukan menjadi mutasyabihat. Kok bisa? Kita ketemu ayat muhkam, tapi kita tinggalkan ayat muhkam yang lain, dianggap bertentangan. Berarti mutasyabihat nggak itu? Ayatnya nggak mutasyabihat, tapi perilaku kita, perilaku memberlakukan ayat menjadi apa? Mutasyabihat. Sampai kepada ilmu hak, enggak. Sampai kepada ma'rifah, enggak. Sampai kepada tasdik, enggak. Sampai kepada i'tiqad, enggak. Ini baru qaulul qalbi udah problem. Bagaimana dengan walaisal khabar kal muayyanah? Makanya santri saya di Semarang itu Pak sekarang Ustaz ada program setiap akad saya izinin keluar. Saya izin, kasih izin pergi ke pasar belanja, tapi ada penataannya. Pulang dia harus menulis faidah. Menulis faidah. Kamu lagi belanja di Indomaret tadi ada faidah din apa? Kamu lagi di pasar belanja tulis faidah din apa? Kamu lagi antri tulis. Itu sekarang setiap dia pulang dari izin dia harus setor faidah. Dan faidah ini dikumpulin, didata sebagai datanya santri tersebut. Kenapa? Kita ingin dia tidak hanya mendapatkan ilmu dari maqal. Dia harus mencocokkan ilmu maqal kepada ilmu ainul yakin, dia yang lihat. Oh ya ini. Kenapa? Ini yang menjadikan tasdik akan naik. Ini yang menjadikan akan naik. Ini baru apa? Ainul yakin.
Dan harusnya hakul yakin, yash'ur. Kalau perlu dia bisa merasakan, kalau Allah menolong dia bisa membuktikan Allah menolong, dia merasakan. Sehingga ini menjadi qawi. Lah kalau sudah seperti ini baru di dalam hati punya mahabbah yang khalisah. Di dalam hati punya raja yang khalis. Di dalam hati punya khauf yang khalis lillah. Karena itu kita bangun kehidupan ini. Ini kalau amanah kita sebagai orang-orang yang memang seperti ini, kerja kita insya Allah sebagai ahli ilmu tadi muyassar, Allah akan tolong, Allah akan mudahkan. Ya. Satu hal yang kembali kita diingatkan di sini adalah wa ayyuslima ala yadika al-alafu. Ingat, ribuan manusia diserahkan ke kita. Ayuslima, kamu itu punya amanah untuk mengislamkan, memperbaiki melalui tanganmu al-alafu bal rubbama malayin, bahkan miliaran manusia. Itu hidayahnya ada di amanah kita. Baiknya mereka ada di amanah kita. Apakah itu tidak cukup menggelisahkan kita? Ya. Apakah itu nggak cukup menggelisahkan kita? Apalagi sebagai ahlus sunnah, mau nengok kemana? Seringkali kita sampaikan, Mu'tazilah tidak akan bisa mendidik orang. Jabriyah nggak akan bisa mendidik orang. Qadariyah nggak bisa semua karena usul mereka fasid. Nah kalau ahlus sunnah terus tidak bekerja sebagaimana dawabit ahlus sunnah yang menjadi kaidah mendidik orang, tidak merasa mulia dengan keadaan seperti ini, ya sudah. Nilai kita sebagai orang yang du'atun ilallah fala haula wala quwata illa billah. Ya. Idza ra'a Allah fi qalbika mahabbata irdaihi wa iradatal qawiyati, kalau engkau melihat, jika Allah melihat, menyaksikan di hatimu, ingat Allah itu melihat kita, bukan teman kita, bukan ketua yayasan kita, bukan ini, bukan. Saya di madrasah itu Ustaz, masalah mukafa'ah Ustaz, saya bedakan dengan pekerja. Malah kadang satpam itu gajinya lebih tinggi. Itu di madrasah. Gajinya lebih tinggi daripada Ustaz. Kenapa? Satpam ini pakai UMR. Ustaz kalau dihargai UMR terlalu rendah. Kamu berjuang, Allah yang akan mengayakan kamu. Itu malah gajinya Ustaz. Kadang ada yang di bawahnya satpam. Ya. Ini kenapa? Karena kamu pejuang. Loh, rezeki, jangan mengharap rezeki cuma dari sini. Insya Allah Allah kayakan kamu. Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan. Ya. Tidak ada transaksi gaji. Makanya kalau ada ustadz dibantu yang nggak punya, silakan. Tapi satpam nggak boleh, dia punya transaksi kerja. Suap nanti. Ustadz, tidak ada transaksi sebagai kita ngajar ini kerja. Enggak, saya enggak mau. Kamu ngajar berjuang, kalau ada sedikit dari madrasah ini membantu, bukan ini gajimu. Kalau kemudian ada yang lain dibantu lagi, silakan. Karena mereka orang yang fisabilillah, enggak ada transaksi kerja. Karena itu enggak ada, kamu mau bantu yang ini, mau bantu yang ini, silakan. Yang enggak punya kita prioritasin, kita bantu. Karena ini bukan urusan transaksi kerja. Yang saya transaksikan kerja itu satpam, itu transaksikan kerja pakai UMR, terlalu rendah kalau kita sebagai orang alim hanya ditransaksikan sebagai pekerja, terlalu rendah. Kenapa? Saya ingin mendidik hati-hatinya, dan alhamdulillah para asatidzah yang di sana terbangun dengan seperti itu. Ya namanya manusia ada ujian. Sampai ada ustadzah habis hamil melahirkan. 5 hari setelah melahirkan dia sudah ngajar lagi. Anaknya dibawa ditaruh di meja. Sambil dia ngajar, anaknya taruh di meja. Nangis diambil disusui. Ketika orang nanya, kamu kenapa begitu? Kita kan disuruh jadi pejuang. Jawabnya seperti itu. Ya sudah,
guru-guru kita juga seperti itu, ya kita seperti ini. Ya, kalau orang-orang yang membawa amanah ilmu itu kayak gini, gak lagi nengok-nengok sana, nengok-nengok sini. Syiar hatinya adalah Allah melihat hati kita. Allah melihat mahabbah kita, ridho kita kepada Allah. Kalau ini yang terus, maka antak malalillah. Kita tidak lagi bicara, aku ini mudir, aku ini perintis, aku ini pejuang, aku yang memulai pondok ini, kok hidupku malah seperti ini. Ya rontok semua kalau udah begini. Ya. Ada pengurus, ini saya ingin beri contoh pengurus madrasah Pak. Ya orang kaya datang kepada saya, Ustaz, putranya saya belikan tanah ya Ustaz. Siapa? Itu Izi. Ngapain dibelikan? Udah kan nanti siapa tahu bisa melanjutkan. Enggak usah dibeliin. Udah kenapa? Loh dia belum punya perjuangan apa-apa di sini kok dibeliin. Itu beliin yang mereka yang punya berjuang, yang perlu dibantu. Nanti kalau dia berjuang, punya atsar, silahkan kalau mau dibantu. Ini bukan kerajaan. Kita harus membangun diri kita ini untuk Allah. Nah, inilah yang menjadikan keberkahan orang-orang jababirah, preman-preman itu pada menerima kita karena hati kita ini untuk Allah. Ini yang menjadikan kemuliaan. Persoalan yang banyak menjadi masalah ini. Maka dinasihatkan oleh beliau, na'am, tasawwar ayyi syai'in an tad'u ila Allah. Karena itu silahkan kamu memahami, melihat, merenungkan mana ada kemuliaan selain kamu memanggil orang ke jalan Allah. Mana ada? Kalau kita sudah tahu ini merupakan kemuliaan besar, kita tidak lagi menoleh syiar selain Allah. Apa? Ila nafsika, untuk diri kita. Ila hizbika, untuk kelompok kita, teman kita, jamaah kita, untuk sekedar hanya guru kita, untuk sekedar dagang, untuk sekedar tijaratun adimatun, perdagangan yang besar bersama Allah. Kullu haribhun. Kalau kita sudah untuk Allah, semua itu keberuntungan. Gak ada kerugiannya. Ini yang harus dikembalikan hati kita. La khasarata fiha. Orang yang memanggil kepada Allah itu kembalikan hati kita. Hati kita kemana? Ini ayyuhal ikhwah, salah satu dari awal yang dididikkan kembali, dikembalikan tentang hati kita. Kita diminta kembali untuk kembali kepada rel kita sebagai orang yang telah dibesarkan oleh Allah dengan ilmu. Untuk apa? Kemana kita akan meraih kemuliaan dengan ini semua? Kalau kita nggak kembali kepada kemuliaan ini, semua bisa jadi masalah. Semua bisa jadi masalah. Kita tiap hari mau seminar, membicarakan murid-murid kita, nggak menjadi. Sebenarnya sederhana kok murid kita ini baik. Hatinya dirubah oleh Allah, selesai. Kalau kita ingin punya murid baik, pakai matematika Ahlussunnah. Ya Allah, rubahlah hati murid saya. Nah kalau kita ingin doain hatinya murid, lah kita ini kayak apa? Kita ingin murid kita hatinya diperbaiki oleh Allah, kita memperbaiki enggak? Kalau kita juga hati kita enggak memperbaiki, gimana mau diperbaiki murid kita? Susah, ya ikhwah. Ya, jangan pakai riset terus, pakai matematikanya orang ahli dunia. Ini murid dapat, wah ini karena tugas ini kurang, ini oh, tambah memet. Ya. Tambah banyak beban, tambah banyak masalah. Penyakit yang menimpa murid-murid kita ini bukan penyakit murid kita ini bodoh-bodoh, enggak. Bukan. Tapi amradul qulub. Penyakit yang menimpa hati-hati murid kita. Allah tidak membukakan hati mereka. Dan kalau kita kembali kepada syiar para salafus saleh, wasilah apa yang paling membesarkan manusia hari itu dibukakan hatinya? Para pejuangnya, para pembawa hidayahnya, para pembawa ilmunya. Lihat kisah Ashabu Yasin ketika kepalanya dipotong, kalimat yang keluar bagi Ashabu Yasin apa? In uridu illal islah. Aku itu tidak mengendaki apa-apa darimu kecuali kamu baik.
Syiar ini yang harus dikembalikan. Ayo ikhwan. Saya masih ingat dulu ketika saya Shalih Utsaimin masih hidup pernah menasihati. Ya. Ikhtilafunal yauma laisa ikhtilafan fil ukul. Perbedaan hari ini bukan perbedaan akal, karena itu nggak usah ribut soal definisi. Ikhtilaf fil qulub. Problem kita hari ini sebenarnya adalah perselisihan yang ada di hati. Tersinggung dengan persoalan-persoalan emosional, nafsiyah, ya, syahwatiyah, ngitung dengan hal-hal yang seperti ini. Kita nggak bisa, ya Allah, kok dia dikasih banyak, aku dikasih sedikit. Saya yakin Allah akan menyiapkan yang lebih besar. Kita nggak bisa begitu. Begitu kita lihat teman kita dapat banyak, kita berpikir, aduh, enakan dia. Wah, ini harus kita bikin acara baru, ini nggak bisa kita lengserin. Ini dakwah model apa? Saya di Semarang itu, Pak, belum pernah ada pengurus yang kita ganti. Nggak ada pengurus saya ganti. Walaupun nggak kerja. Ada. Mudir itu nggak pernah kerja. Mudir di Semarang itu nggak pernah kerja. Jarang, paling datang, nggak pernah saya ganti. Tetap jadi mudir, dipanggil, Pak Mudir, keren gitu. Tapi nggak pernah saya ganti. Terus, lah gimana Ustadz? Problemnya apa? Waktunya nggak bisa kerja. Udah cariin orang yang bantu dia kerja. Oh dia nggak bisa ini, cariin. Makanya wakil mudirnya jadi banyak. Wakil mudir kepengasuhan, wakil mudir banyak. Terus kok nggak diganti, kenapa Ustaz? Iman kita itu berapa sih hebatnya? Kita ini kalau sudah diganti sensi, nanti bikin partai baru. Duh, kita ini harus jujur. Ustadz satu yayasan besok bisa jadi 10 yayasan. Ya kan begitu kenyataannya. Ada, saya pernah di sebuah kota, satu kampung yayasan Sunnah 15. Dulunya satu. Begitu nggak cocok, singkir, modalnya kop surat, stempel, tanda tangan. Masuk siarnya dakwah sunnah kop surat, stempel, tanda tangan. Nah, itu siarnya organisasi. Nah terus gimana Ustaz? Ya kita kan a'lamun nas, arhamun nas. Ya kalau misalnya ada guru kita tuntut ngajar seperti kita belum bisa, ya cukuplah. Kita harus a'lam. Allah itu qasamal ilma kama qasamar rizki. Oh belum dikasih. Nah terus gimana murid kita? Jangan dikorbanin. Ya kamu yang kerja. Ya gitu. Ada TU di madrasah. Ustadz saya bantu. Ya nih bikin. Sehari nggak rampung. Udah sini. Saya aja yang kerja. Saya kerjain sendiri. Terus gajinya kita turunin. Nanti sakit hati. Ya udah dia yang dapat gaji. Loh, Masya Allah loh. Kalau hati-hati kita, hatinya para orang-orang ahli ilmu da'i itu berusaha memperbaiki seperti ini. Maafi muskilah. Di dalam perjalanan ini nggak ada muskilah. Umpamanya konfrontasi antara pengurus yayasan sama asatidahnya kan aneh. Yang salah juga asatidahnya. Cari pengurus yayasan pedagang. Ya akhirnya dagang semua. Loh Ustaz tapi mereka kaya. Lah ya itu karena kamu yang kamu pikir kaya. Dulu ada Ustaz bikin yayasan. Saya bilang Ustaz, gak usah bikin yayasan dulu. Bikin dulu yayasan secara makna. Apa itu maksudnya? Kalau yayasan secara organisasi, beda yayasan secara makna. Kalau organisasi, dapat notaris, kan ditulis kan namanya. Penanggung jawab, pendiri, ketua. Habis itu pada pergi sendiri-sendiri itu. Yang dipikir, aku ketua. Ini yayasan kayaknya prospek. Besok aku dapat apa? Kan gitu. Jadi belum apa-apa saja sudah mikir aset.
Kan gitu. Aku ini sekretaris loh. As-sabiqunal awwalun loh di yayasan ini. Berarti aku harus dapat ini. Kenapa? Riasah ini sudah duluan, sementara iman kita ini masih sering terganggu. Kalau kalian itu secara makna, walaupun enggak ketua, tapi melakukan kerjanya ketua. Walaupun kamu enggak sekretaris, melakukan kerjanya sekretaris. Berjuang. Nanti setelah kobol, kok butuh yayasan secara formal, baru bikin. Akhirnya ketika ada yayasan formal biasa saja. Kenapa? Ngerasain kalau ini perjuangan kita. Bukan mikir hasil. Ini tidak lebih wasilah, yang lebih mulia perjalanan kita. Makanya nggak banyak fitnah. Kalau bikin duluan, fitnahnya dulu. Saya loh yang setor uang pertama di notaris, kalau dikali-kali harus banyak. Dari awal aja kalau sudah seperti ini masyakil. Ya. Saya itu di madrasah sering, saya serahkan siapa yang mau ambil yayasan ini tak kasih ini. Betul tanyain. Jadi akte yayasannya siapa yang mau tak kasihin. Aku malah seneng, aku mau pengen ngene pulau sendirian gitu. Oh enggak ada yang mau Ustaz. Lu enggak mau, enak lu nanti kamu. Apalagi sekarang udah mapan ada ini kan enak, kamu bisa ngitung aset, SPP-nya naikin, uang penerima naikin, kan untung langsung. Kamu bisa bagi-bagi. Sering saya sampaikan begitu. Kalau mau silakan. Ayo ikhwah, amanah kita itu di sini. Ya. Nah, ini syiar yang pertama yang harus kita kembali. Kita ini siapa? Du'atun ilallah. Ilallah, aulia Allah, ya, waliullah, habibullah. Substansinya kita jaga. Keterbatasan kita secara dohir, secara ilmu mungkin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Keterbatasan kita dalam sebab-sebab dunia, kalau Allah sudah menolong, semua dimudahkan oleh Allah. Ya. Kalau Allah sudah menolong, semua akan dimudahkan. Ini yang harus kita kembalikan. Syiar Ahlussunnah itu ya ada di sini. Menjadikan orang-orang yang kembali kepada Ahlussunnah ini, mereka adalah para kekasih Allah yang selalu, sebagaimana dalam banyak ayat, contohnya Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Ambok dikepung sama Qaron, dikepung selamat, dikepung sama Firaun selamat, dikepung sama pasukannya, kalla ma'iya rabbi saya dini. Dan itu dari mana? Coba kita berani ngomong gitu. Kenapa enggak berani? Kita bisa berani ngomong kayak Ibrahim alaihissalam, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Berani? Berani naruh istri kita jauh, terus kemudian kita bisa menjawab idan la yudayyun Allah. Apa enggak bisa ngomong gitu Ustaz? Bisa kan? Kenapa enggak berani? Karena qulubuna khafifah. Hati kita ini sebenarnya lemah. Makanya ngomong gitu enggak berani. Belum lama ini terjadi yang saya alami sendiri. Saya dari Bau-Bau kemarin baru aja naik pesawat baling-baling ke Makassar. Baik, alhamdulillah. Begitu saya tersadar, habis ngantuk, lihat, udah mau sampai Makassar. Begitu sampai Makassar, saya lihat di bawah, awan tebel. Ini pesawat bisa turun apa enggak? Bener, pesawat mencoba turun. Udah ngumumin persiapan landing. Begitu masuk, bludak, buak, terlempar sana buak, waduh. Akhirnya bunyinya tambah keras. Waduh naik lagi nih. Naik. Muter ke laut di Makassar. Orang diem semua. Wah ini ada masalah ini. Muter laut masuk lagi. Bluduk, buak. Buah antar lagi ngung sampai 3 kali lebih. Wah ini bahan bakarnya habis ini.
nggak mungkin pergi ke bandara lain. Gelap, tebal. Pasti nekat ini turun. Sudah siap-siap mau mati ini. Ya. Begitu sudah ancang-ancang mau masuk awan, mau landing, gelap itu. Udah, Masya Allah. Ya saya udah bismillah aja, saya pejamkan mata saya. Saya udah, ya Allah, sudah saya mau lepaskan semua amanah saya di dunia. Saya mau mati ini. Saya hanya baca saja, ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Al-Qawi, ya Rabbal Alamin, ya Al-Malik, Yassir, Yassir, Allahumma Yassir. Hanya gitu terus. Saya hanya begini aja terus. Kok enggak ada bunyi-bunyi geludak-geludak ya? Pesawat itu alhamdulillah turun dengan mulus. Begitu saya lihat, saya ngintip-ngintip sambil berdoa, sambil ngintip, khusyuk apa orang ya aku. Wih, alhamdulillah daratannya udah kelihatan. Terus, ya Allah, sebegitu ringan dipanggil nama Allah Azza wa Jalla. Ayo ikhwakin ini kok jadi orang bingung. Ini karena hati kita ini khafif. Hati kita ini ringan sekali. Kehidupan kita dengan Allah ya ringan. Manggil nama Allah aja, apa iya ya Allah Maha Kuat. Karena ini kita tidak punya kekuatan. Ilmu kita itu tidak yataraqqa min ilmil yakin ila ainil yakin ila hakil yakin. Dan kita tidak ditarbiyah ke sana. Saya pernah nanya, ada seorang ustadz. Waktu itu saya ngajar asma wa sifat. Kok ustadz ini ngajar asma wa sifat kok modelnya lain ya? Dia bilang, kenapa? Selama ini kan kalau kita dengar asma wa sifat kita diterangin nama Allah, terus definisinya Ahlussunnah tentang nama begini, sifat gini, tentang gini-gini. Akhirnya balik saya tanya. Al-Quran ketika membicarakan asma wa sifat, pakai kalam khobar atau pakai kalam insya? Gimana Ustaz? Lebih banyak pakai kalam khobar apa insya? Apa iya? Ya, enggak, yang kaitannya dengan kehidupan. Kan banyak ayat-ayat nama Allah, sifat Allah dibicarakan, bentuknya apa? Bentuknya istifham yang tidak perlu dijawab. Bentuknya nafi, isbat, bentuknya syarat jawab. Itu kalam apa? Kalam insya. Gaya bahasa Al-Quran membicarakan dunia akhirat, kalam khabar? Kalam khabar apa kalam insya? Walal akhiratu. Itu kalam insya apa kalam khabar? Kalam insya. Kenapa pakai kalam insya? Kenapa enggak pakai kalam khabar? Kalau di dalam ilmu balaghah terang kalam insya itu kalam yang menggoncang kehidupan, menggoncang hati. Kalam yang membolak-balik kehidupan manusia. Balik yang sangat dalam asarnya. Kalau hukum kebanyakan kalam khabar apa insya? Hukum. Di Al-Quran. Pemberitahuan tentang hukum, ini wajib, ini haram. Insya apa hukum? Khabar? Khabar. Kenapa? Karena hukum ini diterima orang yang hatinya sudah beriman. Orang yang hatinya sudah qabul kepada Allah, taslim, cuma diterang ini wajib, ini haram, ini sunnah, cukup. Sudah membenarkan, sudah membesarkan. Kenapa? Bukan dari sisi ini wajib, ini Allah yang berbicara. Nah inilah ayyuhal ikhwah. Maka faidah inilah yang kembali. Semoga ya kita ini saling punya amanah yang sama. Secara ilmu, secara maklumat insya Allah wilayah ilmu kita sama. Tetapi tidak henti-hentinya kita selalu diberi kesempatan oleh Allah, diberi amanah untuk sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tidaklah mereka saling bertemu kecuali untuk litudzakir. Untuk mereka saling mudzakarah. Dan syiar para sahabat yang paling besar bukan mudzakarah masalah ahkam, tapi mudzakarah masalah tauhid mereka, iman mereka. Sebagaimana ma'ruf indahum hayya bina nu'minu sa'atan. Ayo kita datang, kita bicara iman kita.
Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada yang paling besar bagi saya kecuali nujaddidu imanana. Kecuali kami selalu memperbaiki iman kami. Ini ayyuhal ikhwah, para satidah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan dulu pertemuan kita di sesi ini. Semoga Allah mudahkan di faedah berikutnya yang Masya Allah ini merupakan faedah yang azimah, yang hampir-hampir kita terkacaukan di dalam masalah faedah ini, yaitu ulil aulawiyat. Sisi yang hampir-hampir kita ini terkacaukan adalah kita di dalam membawa amanah ilmu, amanah islah, mulai kabur tentang aulawiyat. Apa aulawiyat? Prioritas. Yang ini sangat pelik. Baik prioritas berkaitan dengan ilmu, prioritas berkaitan dengan manusia yang kita didik, prioritas kepada potensi kemampuan kita, prioritas berkaitan dengan maslakul ilmi, kepada manhajul ilmi, manhajut ta'lim, manhajut ta'allum. Ini perkara yang sangat dalam, para ulama punya perhatian besar di sini. Tidaklah mereka membicarakan adab-adab yang azimah kecuali mengembalikan kepada usul ahli ilmu di dalam Islam, yaitu ahlul aulawiyat. Menjadi orang yang tahu memahami prioritas. Ayyuhal ikhwah, para satidah rahimani wa rahimakumullah. Saya mohon maaf dengan banyaknya kekurangan dan keterbatasan yang ada, dan semoga kita termasuk orang-orang yang hati kita dimudahkan oleh Allah untuk mengambil hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.